Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jawab salamnya menggema. Ini karena faktor masjid yang begitu besar, atau memang suara para ikhwan dan akhwat yang begitu raksasa? Dua-duanya. Kalau tadi naib mungkin menyampaikan para ikhwan belum datang semua, ini terlalu besar masjidnya naib, ya tak belain para ikhwan sekarang ya. Coba kalau taklimnya di markas Niabah, penuh nggak ini? Penuh nggak para ikhwan? Di Masjid At-Taqwa Tomang ini penuh. Betul? Kenapa kok penuh, Bu? Masjidnya kecil, ya, tapi fungsinya besar, ya. Nah, masjid ini lebih besar dari markas Niabah Mentereng. Lihat pintunya saja, saya tidak mampu beli, ya. Lihat ruangan sebelah sana begitu besar, ya. Lihat kubahnya saja dari jarak jauh sudah kelihatan belum, Pak Iwan? Kelihatan, ya. Kubahnya warna emas. Alhamdulillah kita bisa memakmurkannya di suasana bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab, bertepatan tadi malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah banyak pengetahuan kita tentang Isra dan Mi'raj. Ya, mungkin Al-Fakir ya akan menyampaikan secara khusus tanggung jawab kita terhadap Masjidil Aqsa, ya, sebagai kiblat utama saat itu. Yuk kita baca bareng-bareng sama-sama para ikhwan, ya. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Kita sama-sama isti'adzah para ikhwan, ya. Ya sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Mendekati datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah 1 bulan lagi kurang lebih, ya, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan berbicara masalah Al-Aqsa melalui sebuah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi diisrokan, ya. Kenapa Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Para ulama menjelaskan, pertama, hadihi mu'jizah minallah. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, ya, boleh ditulis ya. Yang kedua, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan hiburan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah beliau di Mekah pada umumnya ditolak apa diimani? Ditolak. Secara umum ya, tidak diimani, tetapi sebaliknya ditolak. Dicaci Nabi Muhammad dengan para pengikutnya. Secara manusiawi terasa sedih. Termasuk pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, sudah yatim piatu. Kemudian dari keluarganya, pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mendukungnya. Nah ini, maka turunlah ayat wasbir kama sabruka illa billah. Sabarlah kalian wahai Muhammad, kesabaran hanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah An-Nahl. Maka sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah yang ketiga atau makna yang ketiga dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah sedang izhar, yaitu menampakkan tentang kebenaran agama Islam ini atas semua makhluk manusia yang mengingkari ajaran Islam. Ya, bagaimana umat-umat terdahulu, umat Bani Israel secara khusus, ketika diutus Nabi Khatimul Anbiya, mereka sebagian besar tidak mengimani. Ya, maka ahlul kitab secara khusus, ya, dengan diisrakannya Nabi Muhammad, mereka dipampangkan oleh Allah melalui peristiwa Isra. Ini loh agama yang diridhoi oleh Allah. Ini loh din yang Allah ridhoi, inna dina indallahil Islam. Nah ini Pak, jadi Allah sedang menzahirkan, menampakkan kepada semua makhluk yang mengingkari diutusnya Nabi Muhammad membawa risalah al-Islam, mereka mengingkarinya di Isra dan Mi'raj, dan itu menampakkan kepada semua ahlu kitab dan keyakinan supaya mereka ini iman atau tidak. Nah ini ya. Kemudian ya, hikmah yang berikutnya adalah ya, bentuk kesatuan dan kepemimpinan harus diwujudkan dengan ditandai Nabi menjadi imam sholat bagi para nabi dan para rasul. Sebelum urijah, sebelum beliau dinaikkan ke langit, beliau mengimami tadi malam ya, 27 kan, mengimami para nabi dan para rasul biruhi, dengan ruhnya Pak. Jadi Nabi Muhammad mengimami sholat, ya, makmumnya adalah para nabi dan para rasul dengan ruhnya. Nah ini, maka Nabi Muhammad disebut oleh para ahli tafsir dengan imamur rusul, imamnya para rasul wal anbiya dan para nabi. Padahal beliau nabi terakhir yang datang, dan juga sebagai penutup semua para nabi. Nah, secara akal nggak ketemu. Umpama di masjid ini, ya, naibul imam yang mengimami, pak naib yang mengimami, ya, sudah shop rapat semua, ya. Shop pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Tiba-tiba ada Pak Rusdi datang belakangan paling akhir. Ya,
Apakah Pak Rusdi akan menyingkirkan Pak Naib sebagai imam? Enggak. Lah ini gambarannya Pak Rusdi yang datang terakhir, beliau menjadi apa? Imam. Ya. Secara akal nggak mungkin kan? Karena beliau datang. Secara syariat pun nggak mungkin kan? Betul. Apa iya yang ketika sudah ada imam datang hamba Allah belakangan, minggir kamu, saya aja yang imamin. Apakah begitu? Enggak. Tetap dia menjadi Nah, karena keutamaan Nabi Muhammad, risalahnya untuk rahmatan lil alamin, untuk segenap manusia, umatnya saja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira umat, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi nabinya nabi internasional. Sudah aku saja yang imamin. Itu perintah Allah. Syariatnya internasional, rahmatan lil alamin. Agama perintah syariat ini diseru didakwahkan untuk segenap manusia. Maka dengan Nabi Muhammad menjadi imam, sholat sebelum urija di mi'rajkan, ya, beliau mengimami ruh para nabi. Itu bermakna bagi kita semua bahwasanya imam sholat itu gambaran apa? Satu irama, warka'u ma'arraki'in, rukuklah, tunduklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya satu irama, satu gerak. Itulah gambaran kepemimpinan umat, kehidupan berjamaah. Nah ya, maka ya, wa kana Muhammad SAW lukiba bi imamul anbiya. Oleh karena itu Nabi Muhammad dijuluki dengan imamnya para nabi. Semestinya urutannya lebih tepatnya yang menjadi imam para nabi siapa? Adam yang lebih dulu. Kan begitu? Tapi kehendak Allah, karena ini prinsip syariat. Karena syariat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Wajar kalau Nabi Muhammad menjadi imamnya para rasul. Kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Lut, ya, umat Nabi Nuh, umat kaum Ad, kaum Soleh, umat Bani Israel, itu nabinya diutus untuk kaumnya saja. Tuh, ya kaumi, ya, wahai kaum. Tapi Nabi Muhammad enggak. Untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Maka wajar kalau beliau menjadi imamnya para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian kenapa? Ya, pertanyaan nih. Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj di malam hari? Kok enggak siang hari? Kok enggak pagi hari? Kok enggak sore hari? Kenapa di malam hari? Hah? Di malam hari banyak maksiat? Enggak juga, di siang hari juga banyak. Oh, ya? Oh, ya. Kenapa? Nabi melaksanakan perintah Isra dan Mi'raj di malam hari. Maka disebut lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa di malam hari? Nah, disebutkan oleh para ulama, ya. Nah, ini, ya. Di malam hari, ya. Pertama, banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad terjadi di malam hari. Ini nyambung nanti 2006. Ya. Ini dari saya ya, pemahaman saya nih. Kita longmat mulai tahun berapa, Pak? Malam apa siang? Malam. Gempor nggak kakinya? Ayo, Cung, siapa yang ikut saat itu? Saya ikut. Nyambung naik mobil dan kaki laginya. Terus gitu, Pak, ngalem ya. Karena pegel-pegel kakinya. Ya. Nah, ini. Ya. Berkata Ibnu Dahya, Nabi kita Muhammad SAW diisrakan pada malam hari dengan alasan beberapa peristiwa yang beliau alami. Pertama, Isra dan Mi'raj di malam hari. Yang kedua, insyiqaqul qamar. Beliau dengan izin Allah membelah bulan. Yakin para ikhwan?
Nabi Muhammad membelah bulan itu terjadi di malam hari. Maka peneliti, para ahli meneliti kenapa di bulan itu ada garisnya, Pak. Itu pernah dibelah oleh siapa? Nabi Muhammad. Itu terjadinya kapan? Malam hari. Tuh. Kemudian imanul jin, berimannya bangsa jin itu di malam hari. Jin secara bahasa artinya tertutup. Wajar kalau jin nggak kelihatan. Imannya pun di malam hari. Maka jangan salah kalau di masjid, ya kadang-kadang merinding bulu kuduk ya. Tuh jam 3 atau setengah 3 mereka lagi qiyamul lail, ya. Tuh maka jangan diusir ya. Jadi imannya bangsa jin itu terjadi malam hari. Kemudian pergantian hari itu jadinya siang apa malam? Malam. Tenggelamnya matahari. Tuh. Kemudian malam hari waktul istihad lil ibadah. Malam hari itu untuk kesungguhan, meningkatkan kesungguhan ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad ya melaksanakan qiyamul lail hatta tawarrat ya tawarramat ya qadamahu. Tuh sampai kakinya pecah-pecah, bengkak-bengkak. Sama para ikhwan ya, alhamdulillah. Bengkak-bengkak enggak, Pak? Hah? Wah, mulus malahan ya. Nah, kayak karpet kali ya. Nah, ini kaki beliau sampai bengkak-bengkak demikian. Kemudian ya Nabi SAW menuju persembunyiannya di gua itu di malam hari. Ketika Nabi mau meninggalkan Mekah, kafir Quraisy rahasia ini bocor. Akhirnya kafir Quraisy mengepung Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad SAW, dan ancamannya adalah pembunuhan. Pokoknya Nabi Muhammad tidak boleh keluar dari Mekah. Kita akan bunuh beliau. Kehendak Allah dengan pertolongannya, Nabi Muhammad SAW, walaupun rumahnya sudah dikepung oleh para centeng, para jeger, para al-guju, Pak. Sehebat apapun al-guju, ya, para jagoan, para pendekar, ya, anti bacok, anti peluru, ya, kalau sudah datang ngantuk tidur nggak, Pak? Tidur. Tuh. Kalau sudah ngantuk itu pinginnya tidur. Bawa mobil ngantuk, pernah nggak, Pak? Pernah nggak? Oh, saya itu, para iwan mah nggak, melek terus ya. Tuh. Naik motor rawan ngantuk nggak? Nah, hilang ngantuknya kalau ngapa? Ketabrak. Oh, coba nabrak apa gitu, Pak? Jatuh. Ngantuk nggak, Pak? Enggak. Herannya ketika diistirahatkan badan naik motor tidur nggak, Pak? Enggak. Lihat WhatsApp. Nggak jadi tidur. Tuh. Jujur Pak Iwan ya, betul Pak Iwan. Itu saya ya. Pak Iwan mah enggak ya. Nah, keluarnya Nabi menuju persembunyian digantikan oleh Ali ke persembunyian yaitu di gua. Dan keluarnya Nabi dari gua itu di malam hari. Tuh ya. Nah, beberapa para nabi melakukan perjalanan di malam hari demi kemenangan. Itu perintah Allah. Yuk kita lihat. Siapa? Kisah Ibrahim. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau hancurkan patung-patung yang disembah oleh raja siapa? Namrud beserta ayahnya Azar, pembuat patung. Beraksinya Ibrahim malam apa siang? Malam. Allah berfirman, "Falamma janna alaihil lail." Tatkala malam sudah menyelimuti, menutup, ya, janna alaihil lail, ya, baru beliau beraksi. Kenapa beraksinya malam hari? Supaya tidak terlihat, Pak. Tuh, begitu juga Isra Mi'raj malam hari. Akhirnya semua patung-patung ya dihancurkan oleh beliau, hanya satu yang disisakan sebagai bantahan ya. Namun akhirnya Nabi Allah Ibrahim pun ketahuan juga oleh
Raja Namrud ya. Nah ini. Kemudian ya kisah berikutnya yaitu kisah Nabi Lut. Nah ya Nabi Lut alaihissalam diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kaumnya karena kaumnya mau ditimpakan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatannya. Ya, yang sekarang namanya apa, Pak? LGBT ya. Nah, ini perilaku-perilaku di zaman Nabi Lut. Di negeri kita, di tempat-tempat lain ya, malah mau disahkan, naudzubillah ya. Nah, ini yang penting suka sama suka. Kan ini ngawur ya, Pak ya. Seperti ini nggak boleh kita dukung ya, nggak boleh. Ya. Fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili. Wahai Nabi Allah Lut, jalanlah kamu beserta keluargamu yang nurut kepadamu ya, biqit'in minal laili, di waktu malam hari. Artinya Nabi Allah Lut sebelum itu datang sebuah peringatan dari Allah kepada kaumnya, disuruh keluar di malam hari demi menyelamatkan dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya kisah Nabi Musa alaihissalam ya, suruh meninggalkan umatnya berapa lama? Yaitu salasina lailah, yaitu 30 malam. Ada umatnya yang susah diatur, tinggalkan, keluar kamu, biar aku yang mengurusi, kata Allah ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam disuruh keluar meninggalkan kaumnya itu selama berapa lama? 30 hari. Dan itu aksinya di malam hari. Nah, kemudian ya, bada'a masiratil Quds min hain ilal hain fil lail. Perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan Palestina salah satunya yang dimotori oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu beliau membawa pasukan itu di malam hari. Maka ketika pasukan itu sudah mendekati Al-Quds ya, dipasanglah tenda-tenda. Tuh. Dipasanglah tenda-tenda untuk rehat para pejuang. Suatu saat Salahuddin Al-Ayyubi ekspansi ke semua tenda-tenda para prajurit, para mujahidin. Diintip oleh beliau, semua sedang tahajud. Habis tahajud mereka menghafal Quran, murajaah Al-Quran, membaca Al-Quran. Begitu indahnya. Dan ini pasukan yang sudah disiapkan, dan itu malam hari ya, malam hari terjadinya. Sehingga digambarkan oleh ahli sejarah ya, suasana ya angkasa ini malam sepertiga malam terakhir itu bising, Pak. Digambarkan seperti lebah yang bubar dari sarangnya, Pak. Pernah dengar, Pak? Lebah, tawon ya, bubar dari sarangnya. Pernah, Pak ya? Digambarkan oleh tali dengan bunyi seperti zzz. Itu suara Al-Quran semua, Pak. Maka dengan izin Allah pembebasan Al-Quds saat itu ya, tidak dengan pertumpahan darah. Kaum salibis ya, dengan izin Allah dijebak oleh Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke sebuah lembah. Nah, masuk ke sebuah lembah ya, akhirnya mereka terkepung. Dengan di bawah lembah sudah, akhirnya mereka nyerah tanpa pertumpahan darah. Yang dipimpin oleh Jenderal Alimbi. Tuh. Ya, yang memimpin dalam perang salibis membebaskan Al-Aqsa. Akhirnya Jenderal Salimbi menyerah tanpa pertumpahan darah. Nih kunci Al-Quds, saya serahkan kepadamu wahai Salahuddin Al-Ayyubi. Diserahkan, Pak. Nah, tak lama kemudian Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Ya, setelah wafat kuburnya diinjak-injak sama Jenderal Alimbi, pimpinan salibis tadi. Ya, diinjak-injak kuburnya, Pak. Nah, apa kata Jenderal Alimbi? Wahai Salahuddin, bangun sekarang. Ayo kita lanjutkan peperangan salib. Kau yang mengalahkan pasukan saya,
Nah, akhirnya dimaknai oleh ahli sejarah bahwasanya perang salibis masih berlaku sampai hari ini. Itu riwayatnya, Pak. Ya, subhanallah amma yasifun, ya. Nah, jadi itulah para ikhwan bahwasanya ya tadi Salahuddin Ayyubi, kemudian Imam Muhyiddin Hamidi ya memulai Ghazwah Fathul Aqsa tahun 2006. Kita melaksanakan syiar Al-Aqsa Hakuna, itu terjadi di malam hari para ikhwan. Para ikhwan yang ikut saat itu merasakan tergopoh-gopohnya kaki kita. Ya, dari Sufah Cilengsi ke Kedutaan Besar Palestina ada 40 kilo ada ya? Ada para ikhwan, lebih ya. Nah, sehingga sama-sama kita merasakan perjuangannya sampai hari ini. Ya, banyak saudara kita memperingati Isra dan Mi'raj namun tidak mengetahui esensi terhadap apa yang terjadi kepada Baitul Maqdis. Nah ini ya, hanya sebatas ritual perintah sholat 5 waktu, stressingnya hanya itu ya. Padahal permasalahan Al-Aqsa Palestina, Al-Quds adalah tanggung jawab muslimin. Ini yang sepi dari pemberitaan, Pak. Yang kurang banyak diketahui oleh muslimin ya karena memang para pendai, para penceramah hanya sedikit yang berbicara masalah itu. Nah, kita dengan takdir Allah, walaupun mulanya kita sebelum 2006 kita masih asing kepada Al-Aqsa, betul para ikhwan? Nah, kita masih asing kepada perjuangan Al-Aqsa Palestina. Namun karena kita terpimpin, nah itu, karena kita ini berjamaah, kita ini bersatu, adanya imam yang di tengah-tengah kita, maka semuanya jadi teratur, semuanya jadi terarah. Ini yang jadi masalah. Maka para ulama, para ahli menyimpulkan yang bisa bebasin Al-Aqsa itu adalah sang khalifah, imamul muslimin. Dari 2006 sampai hari ini kita masih terus ya menyuarakan apa? Syiar kita dengan apa? Al-Aqsa Hakuna. Yuk para ikhwan, Allahu Akbar. Al-Aqsa. Ini kekhasan syiar kita para ikhwan. Al-Aqsa milik kita. Berbagai macam kegiatan untuk Al-Aqsa kita selalu hadir ya. Dengan utusan tertentu, itu bukti bahwasanya kemerdekaan Al-Aqsa dan Palestina memang harus secara berjamaah. Jadi kebanyakan muslimin membela Al-Aqsa kalau Al-Aqsa diserang. Kalau sudah berhenti penyerangannya sudah berhenti juga. Nah, kita Al-Aqsa dalam kondisi diserang atau tidak, Gaza dalam kondisi diserang atau tidak, kita tetap konsisten kepada kemerdekaan Al-Aqsa dan Palestina. Inilah yang patut kita syukuri para ikhwan. Kehidupan berjamaah wal imamah merupakan rumus ya untuk menyatukan muslimin yang terpecah belah. Sama Sunan Al-Ayyubi juga menyatukan muslimin dari negeri, berbagai negeri, dari masjid ke masjid. Akhirnya Baitul Maqdis mampu dibebaskan oleh kaum muslimin. Bisa dipahami para ikhwan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadikan ilmu, menjadikan semangat kita dalam berjuang, semangat kita dalam rangka memperdulikan nasib saudara kita, baik di Al-Aqsa, di Gaza, dimanapun, di Uyghur, di Rohingya, kemudian juga di Kashmir, ya, di Kashmir yang umat muslimnya kurang lebih 70%, ya, mereka diperangi, dilarang ibadah di masjid, dilarang Jumatan di masjid. Ini bagian daripada tanggung jawab kita, ya. Mudah-mudahan sekecil apapun perjuangan yang kita sama-sama dalam jamaah yang dipimpin oleh imamul muslimin dapat menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menggugah muslimin dimanapun berada sadar kembali untuk bersatu padu dalam pimpinan Allah dan Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kemudian mewujudkan kehidupan berjamaah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Allahu alam bisawab. Hadanallah
wa iyyakum ajmain wa ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.